pengetahuan makrokosmos, pengetahuan tertinggi dari alam cahaya. Apakah Satria Piningit, sang Imam Mahdi, menggenggamnya? Jauh sudah ku berjalan, berharap menemukan cinta dan kasih yang tulus, membawa damai dan bahagia sejati. Kulihat bintang-bintang bersinar dalam gemerlap, bagaikan pelita menerangi setiap langkah yang ada, selalu bersamaku. Rahasia langit, rahasia bumi. Langit memiliki rahasia, begitupun bumi memiliki rahasianya sendiri. Rahasia langit, rahasia bumi terungkai dalam pengetahuan makrokosmos. Pengetahuan makrokosmos adalah pengetahuan tertinggi dari alam cahaya. Rahasia tentang alam cahaya yang abadi maupun kehidupan dunia yang fana. Pengetahuan makrokosmos hanyalah berasal dari Sang Maha Pencipta. Pengetahuan makrokosmos adalah pengetahuan kehidupan. Ada beragam rupa pengetahuan makrokosmos. Ada pengetahuan langit, sebuah pengetahuan kehidupan yang sangat tinggi. Di dalam pengetahuan itu, di antaranya terdapat tentang keberadaan diri seorang manusia sebagai makhluk yang tercipta saat terlepas dari ikatan kehidupan dunia. Akan berada di manakah ia? Akan seperti apakah keadaan dirinya nanti? Bila yang tertinggi adalah sebuah harapan mencapai alam cahaya yang abadi, maka bagaimanakah sebuah upaya diri? Pengetahuan apakah yang harus diraih untuk dapat menuju ke sana? Apakah alam bercahaya itu surga? Ataukah surga adalah bagian dari alam bercahaya? Manakah yang lebih tinggi nilainya, surga atau alam bercahaya yang abadi? Adakah kehidupan di langit? Dan seperti apakah kehidupan di sana? Sudah tentu begitu banyak rahasia dalam pengetahuan makrokosmos langit, dan sebagian besar akan tetap menjadi rahasia langit. Pengetahuan makrokosmos bumi, di antaranya pengetahuan makrokosmos tentang kehidupan dunia, berbagai hal yang terjadi di dalam menjalani kehidupan dunia, pengetahuan tentang keberadaan diri setiap manusia, pengetahuan makrokosmos yang sesungguhnya menggoreskan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam kehidupannya di dunia, pengetahuan yang dapat menuntun diri, menunjukkan arah dalam setiap langkah yang dihadapi, dalam berbagai hal yang dijumpai, dalam setiap ikhtiar yang dilakukan, pengetahuan yang bukan berasal dari pikiran, justru membuka pikiran, memberitahu apa yang sebelumnya tidak pernah dipahami, menuntun diri untuk melampaui keterbatasan fisik dan pikiran,
Sebagai seorang diri manusia, seberapapun tingginya kepandaian maupun kecerdasan yang dimiliki, seberapapun banyaknya pengetahuan demi pengetahuan dimasukkan ke dalam diri, seberapapun kerasnya berusaha, namun di satu titik tetap akan menjumpai sebuah dinding keterbatasan. Hingga masih begitu banyak hal yang belum mampu untuk menemukan jawabannya. Saat ada sesuatu yang hendak diraih, maka ada kalanya ada sebuah jurang yang menganga begitu dalam, membuat jarak antara diri dengan sebuah pencapaian. Saat beribu langkah telah ditapaki, saat berbagai cara telah coba dilakukan, saat semua arah telah didatangi, namun ada saatnya di mana jalan buntu yang dijumpai tiada berujung, tiada menjumpai apa yang diharapkan, dan diri pun tersudut dalam ketidaktahuan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan semua itu adalah hal yang sangat wajar, sesuatu yang manusiawi sebagai kenyataan yang dihadapi, dirasakan, dan dijalani dalam kehidupan. Siapapun diri akan menjumpai, akan mengalami, dan merasakan saat-saat seperti itu. Bahkan ada yang sebagian besar hidupnya tersudut dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, bertanya kepada siapapun, mencari kemanapun. Nyatanya di sana tidak menemukan jawabannya, karena memang tidak ada siapapun yang mampu menjawabnya. Ketidaktahuan, ketidakmampuan, keterbatasan diri. Di satu titik, maka semuanya tidak dapat diubah. Karena memang seperti itulah takaran yang ada pada diri. Setiap diri manusia tentulah memiliki sebuah keterbatasan, dan hanya pengetahuan makrokosmos yang dapat melampaui semua keterbatasan itu, membuat ketidaktahuan, ketidakmampuan menjadi tahu dan mampu akan sesuatu hal saat terhubung dengan pengetahuan makrokosmos. Apa yang dianggap begitu sulit, bahkan mustahil, maka menjadi sangat mungkin mampu dilakukan saat diri mendapatkan pengetahuan dari pengetahuan makrokosmos, memberitahu apa yang ada di balik tirai, memberikan jawaban, menuntun diri, mengarahkan hingga membisikkan berbagai rahasia tentang kehidupan. Saat mengetahui tentang pengetahuan makrokosmos, maka setiap diri manusia, siapapun dia, tentu ingin mendapatkan pengetahuan makrokosmos, ingin dapat terhubung dengan pengetahuan makrokosmos. Siapapun tentu saja ingin. Namun sayangnya, Yang Maha Kuasa belum tentu menginginkan atau memperkenankan seseorang untuk terhubung, apalagi mendapatkan pengetahuan makrokosmos, sebuah pengetahuan tertinggi dari langit, pengetahuan tertinggi tentang kehidupan. Tentu saja tidak diperkenankan sembarang orang dapat
memilikinya. Sudah pasti, tidak semua diri akan mampu terhubung dengan pengetahuan makrokosmos. Karena pengetahuan makrokosmos bersumber langsung dari perkenan dan kehendaknya, maka Sang Maha Pemilik dirilah yang akan memilih, menentukan siapakah diri yang layak untuk terhubung dan mendapatkan pengetahuan makrokosmos. Tuhan yang Maha Kuasa mampu menatap menembus jauh ke dalam diri setiap manusia. Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan berada di dalamnya, cahaya ataukah kegelapan yang berada dalam diri seseorang, kebaikan atau keburukan, penghambaan sejati ataukah pensujudan semu, karena berharap penilaian dari orang lain. Bukan diri yang memilih, apalagi menentukan, tapi Sang Maha Pemilik segalanya yang memilih secara langsung, memperkenankan dan menetapkan siapakah diri yang dapat terhubung dan memperoleh pengetahuan makrokosmos. Apakah semua pengetahuan makrokosmos akan diperkenankan untuk bisa didapat? Bayangkan diri dengan pengetahuan makrokosmos. Akan seperti apakah sosok itu? Terbayangkah apa yang mampu dilakukan oleh satu sosok diri dengan pengetahuan makrokosmos? Yang jelas, semua pertanyaan kehidupan ada di sana, dan jawabannya ada pada pengetahuan makrokosmos. Bisa jadi rasanya sulit untuk dibayangkan, bahkan sulit untuk dipercaya, karena memang pemahaman yang ada pada kita belum tentu mampu menjangkaunya. Namun sekali lagi, bila Yang Maha Kuasa menghendaki, maka siapakah yang dapat menentangnya? Saat Sang Maha Pencipta dan Pemilik kehidupan memperkenankan sesuatu, maka apakah yang tidak mungkin? Karena yang mustahil saja akan menjadi kenyataan. Apa yang tidak terbayang dapat terwujudkan. Ngeri dan luar biasa. Dan seperti itulah sebuah rahasia dari pengetahuan makrokosmos. Bila pengetahuan makrokosmos itu hanya diperkenankan untuk diri seorang manusia yang dinilai langsung oleh Yang Maha Kuasa, maka berarti apakah sosok Satria Piningit, Sang Imam Mahdi, menggenggam pengetahuan makrokosmos? Bukankah bila sosok itu hadir, bukankah keberadaannya untuk menenangkan setiap jiwa, membuat kehidupan di dunia menjadi lebih baik, menyentuh, memberi warna, bahkan mengubah tatanan yang ada, demi untuk sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Jadi, apakah itu sebabnya
kehadiran Satria Piningit Sang Imam Mahdi begitu ditunggu. Apakah karena ia memang kelak akan mampu menciptakan kehidupan dengan penuh kesejatian, memperbaiki segala kerusakan, menyelesaikan semua masalah, bahkan membentuk kembali kehidupan itu sendiri? Apakah itu sebabnya Satria Piningit Sang Imam Mahdi hadir dalam penggambaran yang luar biasa? Apakah karena sebuah rahasia besar yang ada padanya, sehingga harapan yang begitu besar pun mampu diwujudkannya? Bukan hanya harapan segelintir orang, tapi setiap diri yang berada di dunia. Itukah rahasia terbesar Satria Piningit Sang Imam Mahdi? Digambarkan dalam sebuah kesempurnaan, kehebatan lahir dan batin. Apakah karena sosok itu menjadi sosok terpilih, sosok yang mampu memberi harapan pada dunia, sosok yang membuat kehidupan menjadi lebih hidup, sosok yang menebarkan kebaikan di muka bumi, bahkan keburukan pun tunduk padanya karena cahaya kesejatian yang terpancar darinya. Bijaksana, berpengetahuan tinggi, dengan daya besar, kemampuan yang tanpa tanding, dalam rupa seorang manusia, namun mampu melampaui segala keterbatasannya, karena pada dirinya ada sebuah rahasia besar, rahasia yang mampu menjadikannya sedemikian rupa, rahasia terbesar Satria Piningit Sang Imam Mahdi, karena dirinya menggenggam pengetahuan makrokosmos. Biarkan ku berlari mengejar setiap asa dan harap yang ku damba. Aku tak ingin kehilangan bahagia. Biarkan ku terbang memetik sebuah bintang untukku menerangi langkahku di dalam hati terdalam. Ku berharap selalu bersama. Dan kini bintang itu berada di genggaman. Ku dekat dan ku bawa serta kemana diriku melangkah selalu. Karena ku yakin cinta suci kan segera ku dapatkan. Biarkan ku
berlari mengejar setiap asa dan harap yang ku pastikan bertemu satu saat nanti.